Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Rizka Sundari Oktarina dengan NIM L1A119016 dari kelas R002 Peminatan Silvikultur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan das, yaitu Subdas Batang Tebo. Nah, buat teman-teman, mari simak penjelasan dari saya berikut ini. Nah, teman-teman udah tahu belum apa yang dimaksud dengan das? Jadi, das itu kepanjangan dari daerah aliran sungai, yaitu daerah yang dibatasi punggung-punggung gunung di mana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh punggung gunung tersebut dan akan dialirkan melalui sungai-sungai kecil di sungai utama. Selanjutnya, ketersediaan data debit atau aliran sungai di setiap wilayah daerah aliran sungai atau DAS adalah sangat penting bagi kegiatan program perencanaan dan pengembangan. Nah, DAS Batanghari yang merupakan DAS utama dari Provinsi Jambi dengan total luas yaitu 4.537.881 hektar area yang terbagi menjadi 6 subdas, yaitu ada Batanghari Hulu, Batang Tebo, Batang Tabir, Batang Sumai, Batang Merangin Tembesi, dan Batanghari Hilir, di mana secara keseluruhan mempunyai potensi sumber daya air yang cukup tinggi. Dalam analisis debit ini menggunakan dua pendekatan, yaitu analisis debit rata bulanan dan analisis kurva duration debit. Hasil analisis kurva duration debit untuk estimasi debit andalan yaitu probability sebanyak 80%. Di beberapa subdas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Batang Tebo sebesar 60 meter kubik per debit dan Batang Tabir sebesar 27 meter kubik per debit. Merangin Tembesi sebesar 53 meter kubik per debit dan Batanghari Hilir Muara Tembesi sebesar 1000 meter kubik per debit. Adapun luas dari subdas Batang Tebo yaitu 473.231 hektar area. Sebagian besar topografi wilayah das Batanghari bervariasi, mulai dari topografi datar hingga bergunung. Subdas Batang Tebo termasuk ke dalam topografi bentuk berombak dan berbukit, yang umumnya terdapat pada bagian tengah, terutama di wilayah Subdas Batang Sumai dan Subdas Batang Tabir, serta di bagian hilir Subdas Batang Tebo dan bagian hilir Subdas Batanghari Hulu. Selanjutnya, subdas Batang Tebo termasuk ke dalam tipe tanah utisol atau tergolong tanah yang miskin akan unsur hara. Karena mempunyai tingkat kesuburan yang rendah, maka untuk kegiatan pertanian masyarakat sekitar terkendala ekonomi pada skala petani. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fenomena-fenomena apa saja sih yang ada di subdas Batang Tebo ini. Yang pertama yaitu ada aktivitas industri dan masyarakat yang memanfaatkan sungai Batanghari pada subdas Batang Tebo memberikan dampak pencemaran air. Salah satu kegiatan yang menjadi perhatian adalah limbah domestik dari penduduk yang tinggal di bantaran sungai. Tak hanya itu saja, limbah dari aktivitas industri atau pabrik juga berdampak langsung ke sungai. Akibatnya masyarakat tidak mendapatkan kebutuhan air bersih yang langsung dari sungai. Karena sungai yang ada di sekitaran pabrik tersebut yang mengalir ke tempat masyarakat tinggal itu sudah terkontaminasi oleh limbah-limbah pabrik yang telah dibuang oleh pabrik tersebut yang ada di sekitaran das Batang Tebo. Nah, tetapi masyarakat juga memanfaatkan sungai
sebagai jasa transportasi air. Jasa ini berupa ketek atau sejenis perahu ukuran besar yang diberi mesin atau robins. Selain berfungsi sebagai sarana transportasi, ketek transportasi air juga merupakan sarana angkutan barang dan jasa. Dengan keberadaan transportasi air ini tentunya memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Nah, untuk Subdas Batang Tebo masih berada di bagian hulu, tetapi kondisi topografinya tidak serupa dengan Subdas Batanghari Hulu. Di Subdas ini lereng-lereng yang tajam tidak begitu dominan berdasarkan debit rata bulanan, yaitu 30% sebaran data debit berada di atas nilai 150 meter kubik per detik. Dengan mengambil asumsi bahwa 80% kejadian merupakan debit andalan, maka besarnya debit andalan ini di Subdas Batang Tebo adalah 60 meter kubik per detik atau lebih. Berikut merupakan peta dari DAS dan dalamnya terdapat Subdas Batang Tebo. Berikut adalah DAS dari Batanghari. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.